Pernahkah kamu bertanya, mengapa kamu bertemu seseorang di waktu yang begitu tepat? Mengapa kegagalan datang justru saat kamu merasa sudah berjuang sekuat tenaga? Kadang kita menyebutnya kebetulan, nasib buruk, atau sekadar waktu yang salah. Tapi dalam pandangan iman, tak ada satupun yang terjadi tanpa izin dan kehendak Allah. Dalam hidup, manusia sering mengira segalanya berjalan acak, seperti daun yang jatuh dari pohon di hutan sunyi, seperti ombak yang datang tanpa arah. Tapi Al-Quran mengajarkan, tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi dan pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Quran Surat Al-Hadid 22. Ayat ini mengguncangkan kesadaran siapapun yang merenunginya. Artinya, bahkan sebelum kita lahir, sebelum nama kita disebut oleh siapapun, Allah telah menulis perjalanan kita dengan tinta kebijaksanaan. Langkahmu hari ini, air matamu kemarin, pertemuanmu dengan seseorang, bahkan kehilangan yang paling menyakitkan, semuanya bukan kebetulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Lalu Dia berfirman, tulislah. Maka pena itu menulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Sejak saat itu, seluruh jalan hidup manusia telah tergurat dalam Lauh Mahfuz, bukan sebagai belenggu, tapi sebagai bukti kasih sayang Allah yang Maha Tahu segala-galanya. Ia tahu kapan harus memberi, kapan harus menunda, kapan harus mengambil sesuatu agar hatimu tumbuh. Kita sering berkata, kenapa ini terjadi padaku? Padahal yang lebih benar adalah bertanya, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini? Karena sejatinya, setiap peristiwa membawa pesan. Pertemuan mengajarkan kita tentang kasih, perpisahan mengajarkan kita tentang ikhlas, kegagalan mengajarkan kita tentang sabar. Dan semua itu adalah ayat-ayat kehidupan yang ditulis Allah agar kita semakin mengenalnya. Namun kebanyakan manusia baru menyadari keindahan takdir setelah luka itu sembuh. Baru berkata, oh ternyata Allah ingin aku belajar dari ini. Padahal seandainya kita yakin sejak awal bahwa tak ada satupun yang sia-sia, maka hati kita akan tenang bahkan sebelum badai reda. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, apakah seseorang bisa lari dari takdirnya? Beliau menjawab, seandainya seseorang lari dari takdir, maka larinya itu pun adalah bagian dari takdir. Sebuah jawaban yang menegaskan, takdir bukan jebakan, tapi rancangan. Dan manusia bukan boneka, tapi aktor dalam skenario ilahi, diberi akal untuk memilih, tapi tetap berjalan di jalan yang Allah telah tetapkan. Maka ketika kamu kehilangan sesuatu yang kamu cintai, jangan tergesa menuduh Allah tidak adil. Mungkin itu caranya membebaskanmu dari sesuatu yang akan melukaimu lebih dalam. Dan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, mungkin karena Allah ingin menyelamatkanmu dari rencana yang kamu tidak mengerti. Hidup bukan tentang menghindari badai, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Yakin bahwa hujan itu juga bagian dari rahmat-Nya. Banyak orang merasa Allah meninggalkan mereka saat musibah datang. Padahal justru di sanalah Allah paling dekat. Hanya saja manusia terlalu sibuk menatap luka hingga lupa menatap langit. Ujian bukan tanda Allah marah. Ia justru bahasa cinta yang seringkali disalahpahami. Allah tidak menghukum hambanya dengan kesedihan, Ia mendidiknya dengan kesabaran. Lihatlah kisah Nabi Musa dan Khidir dalam surah Al-Kahfi. 3 peristiwa aneh terjadi, kapal dirusak,
Anak kecil dibunuh, tembok diperbaiki tanpa upah. Nabi Musa protes karena secara logika itu semua tampak salah. Namun di akhir kisah, Allah tunjukkan bahwa setiap tindakan Khidir penuh hikmah dan kasih. Begitu pula hidup kita. Kadang Allah merusak kapal yang kita bangun agar tidak tenggelam di lautan yang lebih dalam. Kadang Allah mengambil sesuatu yang kita cintai agar cinta kita kembali padanya. Ujian hidup itu bukan azab, tapi proses. Proses menghapus kesombongan, membersihkan niat, dan mengembalikan kita ke posisi hamba. Seperti emas yang dibakar agar kilau aslinya keluar, hati pun diuji agar iman sejati tampak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah lepas dari ujian. Beliau kehilangan pamannya, Abu Thalib, istri tercinta Khadijah, bahkan anak-anaknya. Tapi di tengah semua itu, beliau tetap sabar dan tersenyum karena tahu Allah tidak pernah salah menulis cerita. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya. Hadis riwayat Tirmizi. Ujian hidup itu surat cinta tanpa amplop. Ia tidak datang dengan kata, tapi lewat kehilangan, penantian, dan air mata. Ia memaksa kita untuk kembali sujud, untuk kembali sadar bahwa kekuatan sejati bukan di tangan manusia, tapi di genggaman Allah. Cobalah lihat ke belakang masa sulit yang dulu membuatmu ingin menyerah. Bukankah setelah itu kamu menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat dengan Tuhanmu? Setiap luka yang kamu bawa adalah tanda kamu pernah disapa oleh Allah. Karena Dia tidak menguji orang yang Ia benci, tapi orang yang Ia cintai cukup untuk dilatih menjadi lebih tinggi derajatnya. Maka jika hari ini kamu sedang diuji, gagal, ditolak, atau kehilangan, katakanlah dalam hati, "Ya Allah, aku tidak paham sekarang, tapi aku yakin Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah." Pernahkah kamu merasa lelah karena terus berjuang, tapi hasilnya selalu tidak sesuai harapan? Saat itu, mungkin Allah sedang berkata, "Berhentilah menggenggam terlalu erat, serahkan padaku." Tawakal adalah puncak kedewasaan iman. Bukan berarti berhenti berusaha, tapi berhenti merasa bahwa hasilnya harus sesuai keinginan kita. Seorang mukmin sejati tetap bekerja sekuat tenaga, tapi di dalam hatinya ia berkata, "Jika ini baik menurut Allah, maka jadikan nyata. Jika tidak, jauhkan dengan cara yang terbaik." Itulah hakikat tawakal, tenang karena percaya bahwa Allah lebih tahu kapan dan bagaimana sesuatu seharusnya datang. Kehidupan di dunia ini seperti lautan luas. Kita bisa mengayuh perahu dengan dayung ikhtiar, tapi arah angin tetap milik Allah. Dan saat angin membawa kita ke pelabuhan yang tak kita rencanakan, mungkin di sanalah sebenarnya kebahagiaan menunggu. Namun tawakal tak akan sempurna tanpa ridho. Ridho adalah menerima keputusan Allah tanpa dendam pada takdir. Bukan berarti kita tidak boleh sedih, tapi kita memilih untuk tidak berlama-lama dalam kecewa. Kita menangis, tapi tetap yakin Allah sedang menulis sesuatu yang lebih baik. Ridho menjadikan hati luas dalam sempitnya dunia. Ia membebaskan jiwa dari keharusan mengerti segalanya, karena kadang memahami bukanlah syarat untuk tenang, cukup percaya saja. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini ayat bukan janji kosong. Ini deklarasi cinta dari Tuhan kepada hambanya yang percaya. Selama engkau menyerahkan hatimu pada Allah, maka tidak ada satupun yang akan terjadi kecuali demi kebaikanmu. Lihatlah ke langit malam, tenang padahal gelap. Begitulah hati yang ridho, tak selalu tahu arah, tapi selalu yakin sedang dalam genggaman cahaya. Ketika kita sampai di titik itu, dunia tak lagi menakutkan. Kita tidak lagi cemas tentang rezeki, jodoh, masa depan, atau kehilangan. Kita tahu bahwa semua sudah ditulis dan Allah tidak pernah salah menulis. Maka, mulai hari ini, berhentilah berperang dengan hidup. Jalani saja dengan iman, dengan tenang, dengan rasa cukup bahwa apapun yang Allah pilih, itulah yang terbaik.
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu Allah sedang menuntunku menuju yang terbaik. Dan disitulah kedamaian sejati lahir, bukan karena hidup mudah, tapi karena hatimu sudah belajar percaya. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Semua adalah bagian dari rencana cinta Allah untuk menjadikanmu lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat kepadanya. Berhentilah mengeluh, mulai belajar memahami, karena takdir Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berserah.